Selamat datang di channel Haji Bulo. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Ayo, jangan cerita kejelekan orang. Tiba-tiba ada tetangga tak datang bawa gosip. Ibu Haji, Yanu selingkuh bedek. Maka orang yang baik imannya, dia akan berkata, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak tahu lebih baik dari dia. Itu yang baik. Yanu bedek, na'udzubillah min zalik. Jangan kau cerita dia, belum tentu kita lebih baik dari dia. Yanu bedek, jangan kau urus urusannya orang, urus dirimu masing-masing. Inilah orang yang berhasil puasanya. Tapi yang banyak kulihat Yanu bedek, iyo, begitu memang itu nah, enggak tahu. Suka sekali codo. Ini. Mana te urusan nana urus to. Kalau suka ki codo-codo bukan urusan tak, nanti hidup tak seperti toge. Tahu toge? Pak polisi lihat beda itu toge. Ikut campur itu, bikin ki soto Banjar ada. Gado-gado ada. Pecel, tahu isi selalu ada. Karena dia suka ikut campur, maka Allah takdirkan semua bengkok. Lihat itu toge bengkok semua itu. Makanya kalau ada orang proses pilkades suka cerita jeleknya lawannya, bilang kau saja calon kepala desa toge nih. Jangan cerita. Bapak demi Allah, ada calon legislatif, ada calon tim sukses presiden, calon kepala desa, suka cerita jeleknya orang, demi Allah jangan pilih karena dia orang batin. Yang baik itu apa misimu? Apa yang kau melakukan? Jangan cerita Yanu begini, Yanu begini, Yanu begini. Adakah orang tidak ada baik jeleknya? Ada kira-kira di antara kita yang tidak punya kekurangan? Semua kita punya kekurangan. Maka yang baik, lebih baik perbaiki diri kita. Jangan urus urusannya orang. Jelas? Jelas nih? Orang yang suka cerita kejelekan dalam Al-Quran dijelaskan, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Ya, makin. Satu, berhenti cerita kejelekan orang. Suatu ketika Umar bin Khattab datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada anak muda tetanggaku, baik sekali agamanya. Kira-kira kalau sekarang remaja masjid, bagus ibadahnya, tapi dia mau menikah. Alhamdulillah kata Nabi, dapat jodoh. Tapi masalahnya ini perempuan mau nikahi mantan PSK, pesina dulu, dan tidak tahu ini kasihan laki-laki siapa calon istrinya. Apa saya harus kasih tahu? Dengar jawaban Nabi, Umar, kenapa tonsing kau yang sibuk? Kau tahu enggak kenapa itu laki-laki tidak tahu aibnya ini perempuan? Kau tahu enggak kenapa ini laki-laki tidak tahu informasi soal kejelekannya ini calon istrinya? Siapa kira-kira yang tutup rapat? Siapa yang rahasiakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tonseng kau mau yang ungkap? Nah, di al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka sekali cerita kejelekan orang. Ini biasa orang cerita kejelekan orang, Pak, tidak di warkop, tidak lagi di balai-balai. Dek nana ko pangka-pangkae, dek nana ko pasae, dek nana ko warunge. Ko kaya pala macurita salah tahu WhatsApp, broadcast, kirim. Hati-hati, jangan sampai gara-gara bapak bernafsu kirim berita tidak benar, orang tersinggung, lapor, namanya hoax. Tahu jaki hoax? Berita bohong. Orang yang suka cerita-cerita kebohongan, orang yang suka sebarkan kebohongan, nanti kalaupun baik agamanya, kalau bagus puasanya, bagus sedekahnya, bagus jamaahnya, tapi dia suka cerita-cerita kejelekan orang, bahkan dia sebar berita kebohongan, nanti di akhirat juga masuk surga, tapi surganya hoax. Surga bale-bale yang masuki. Hati-hati. Jangan cerita kejelekan orang. Berhentilah. Lebih baik kita sibuk mencari aib dan kekurangan kita. Pepatah dulu mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah di peluk matanya tidak terlihat. Ini kan banyak begitu. Sendiri banyak jeleknya, dia sendiri banyak kekurangannya,
malah kekurangan orang lain yang diurusi. Satu, yang menghancurkan amal kebaikan kita, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Dua, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, apalagi qillatul haya, kurang siri, kurang rasa malu. Kata Nabi, orang yang bertakwa itu pakaiannya rasa malu. Puasa, saya tanya dulu, adik-adik, ini adik-adik nih yang kecuping-kecuping, itu anak-anak sekolah, apa tujuannya puasa? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, apa tujuannya puasa deh? Ini anak SMA, apa tujuannya? Hah? Jawab, apa? Hah? Supaya cerdas. Apa? Supaya bisa berenang. Tidak ada hubungannya. Apa? Mana yang jawab? Jawab. Bukan, ini anak sekolah. Apa tujuannya? Sini kok. Sini jawab nih. Sini. Cepat. Ya. Sini. Ya, siapa anak ini? Siapa anak? Apa tujuannya orang puasa, Dek? Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dapat kau hadiah. Nah. Ini. Jangan kau malu-malu. Nah. Hei, lentong itu uannya kalau ustaz dengan uang Kapolres, nah lain bos. Lain kipas-kipasnya. Nih. Tujuan orang puasa adalah takwa. Sementara takwa itu kata Nabi, pakaiannya orang takwa itu adalah rasa malu. Ya kau angkat maka dari takwa. Dia mengaku dirinya bertakwa kepada Allah, tapi makurah siri, kurang malu, maka sesungguhnya takwanya hanya bohong. Coba lihat rasa malu sekarang, Pak. Rasa malu. Jadi pejabat sudah tidak malu korupsi. Jadi polisi sudah tidak malu minta uang anak SMA. Bukan di sini, bukan. Ada pernah kuliah, Pak, kasar. Dikejar, ini anak sekolah, buru-buru mau ujian. Dikejar sama polisi lalu lintas. Dapat. Langsung tarik itu kunci. Ini salah ini, masa langsung tarik kunci? Sudah itu, kamu melanggar. Kau tidak lihat itu rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Bukan di sini, bukan di utara, bukan. Polisi India. Langsung dia bilang, ini pengadilan 250.000. Nggak ada uangku, Pak. Turdame maki Pak Dik. Kurang ajar yang SMA minta turdame. Turdame maki. Berapa di situ? 50 juangku, Pak. Mari itu 50. Apa saya, Pak? Ambil maku 10.000, mari 40. Apa itu anak sekolah na warna je bapak na curi? Masa mau lagi ambil uang anak sekolah, Pak? Ini polisi India. Kalau polisinya lu utara, apa nak bilang? Mana nomor teleponnya bapakmu? Mari. Ini, Pak. Pak, perkenalkan, saya polisi lalu lintas di lampu merah, Masamba, nama Dasat Latif. Ini bapak ini tidak menyayangi anaknya. Ini bapak ini sudah tidak sayang sama anaknya. Anaknya masih kecil begini, tidak punya SIM, tidak pakai helm, pergi naik motor. Bagaimana kalau bapak ditabrak anaknya? Bapak akan mati anaknya. Kalau bapak sayang sama anaknya, datang ke kantor, ketemu sama saya. Bawa itu, ambil sendiri motor dan anaknya dalam penjara.
Kasih tangi dulu tak 2 jam biar dia tobat. Jangan minta wana bos. Nih, nah itu Pak. Sekarang orang tidak malu. Tidak malu korupsi. Umar bin Khattab sudah jelaskan. Suatu ketika Umar bin Khattab, dia tiba-tiba kedatangan tamu. Datang tamunya. Umar waktu itu presiden. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Masuki. Ya Amirul Mukminin. Tunggu dulu. Kata Umar, kau datang ini mau ketemu saya sebagai Umar pribadi atau presiden? Nabi bilang urusan pribadi ji ya Amirul Mukminin. Baiklah duduk kok. Umar langsung kasih mati lampu. Mati lampu Pak Janangan. Nabi bilang tamunya, kenapa dikasih mati? Gelap-gelap gini. Dia bilang begini, tadi saya pakai lampu itu minyak negara. Saya pakai lampu karena saya lagi tulis uang ini kas negara. Saya lagi bekerja dinas kayak ini. Tadi, sekarang kau cerita pribadi, tidak boleh pakai minyak uang negara. Mati. Coba. Contoh-contoh ini kepala dinas. Lihat. Contoh-contoh Pak Camat. Jangan pakai itu pelat merah pergi bawa undangan lah kuras siri. Malu dong. Sudah digaji sama negara, sudah dikasih mobil dinas, dibayarkan bensinnya, dikasih pengamanan Satpol PP, ngurus negara tidak tahu. Malu dong. Sudah sekolah tinggi-tinggi masa ngurus KTP-nya masyarakat lama. Ini namanya punya rasa malu. Malu dong mau calon kepala desa kalau tidak tahu mengurus rakyat. Motongi jadi kepala desa baru beleng-beleng. Malu dong. Ayo cewek, malu dong keluar kelihatan pahamu. Mari jangan kau seksa kasihan. Pamer-pamer pahamu kita kau seksa. Terutama itu kodong polisi yang di pinggir jalan. Wah, paling banyak penderitaan matanya itu kasih. Lewat mi cewek kelihatan pahanya, kelihatan kalepakna, dilihat semua. Pasti dilihat kabaran bagus. Maka mari kerjasama. Anak darah taruh-taruh siri alemu. Orang tua dulu kita bilang kode gaga sirimu, indra ku siri kolalenge. Sekarang perempuan kadang-kala saya bingung. Lebih mahal paha ayam di kampung daripada paha cewek. Coba lihat orang dulu Pak. Kalau ada cewek lewat apa nak bilang orang tua tak? Ni gana eromaku. Matan resirilah de mana de gaga pita gagana. Lipa yase lipa yawa. Dulu. Sekarang lewat cewek apa namanya? La ilaha illallah. La kuras siri. Hei cewek, ku kasih tahu ke rahasia laki-laki ni ya. Jangan kau kasih tahu yang tidak datang pengajian. Itu laki-laki tergantung perempuannya. Kalau perempuannya pakaiannya sopan, laki-laki tidak macam-macam. Tanya ini kepada polisi. Biasanya pemerkosaan terjadi gara-gara apa? Niat dan kesempatan. Waspadalah. Tanya itu polisi. Tadinya ini orang tidak mau macam-macam, tapi karena ada kesempatan. Kesempatannya apa? Ceweknya pakaian lebih hina daripada. Coba kalau dia pakai jilbab lewat itu cewek. Lewat cewek, dia pakai jilbab, matan resiri, malu, jalannya saja sopan, jalannya santun, jalannya melebih. Laki-laki tidak akan ganggu. Paling pun kalau diganggu paling dia bilang, Assalamualaikum. Bau surga dek. Paling itu. Tapi kalau lewat cewek kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, kelihatan keteknya. Lewat, nah bilang cowok. Cewek jungkir balik dong. Kalau cewek masih bagus ji. Ada tong orang tua kuliah. Dede. Tua kajili-jili. Momi 50 umurnya masih tongi pakai sama anak SMA. Ini jabe.
Saya tanya ibu, kenapa pakai begitu? Nah, Momi ada cucu tak? Apa nak bilang? Momi dia apa Ustaz? Waktu tak dulu gadis tahun 70 tidak ada baju begini. Baru ada pakai, baru Tommy ada wan tak beli. Gantolle. Tahu gantolle? Gabungan tua-tua lale. Ayo, tanamkan rasa malu. Pengurus masjid, malu dong. Sudah dikasih SK, tidak pernah datang berjamaah di masjid. Berapa pengurus masjid? 150. Tapi yang datang berjamaah kadang cuma 20. Malu dong jadi pengurus masjid tidak datang berjamaah di masjid. Kenapa jadi biasa orang malas pergi berjamaah di masjid? Salah satu juga sebabnya manajemen masjid tidak bagus. Suka simpan saldo. Saldo kah 150 juta. Begitu kita mau buang air kecil, tidak ada air. Kok apa simpan uangnya orang 150 juta? Belanjakan supaya jalan amalnya orang. Masih baik kalau kencing, kalau itu air besar. Saya pernah Pak, pulang kampung, singgah saya di masjid, cantik dari depan. Begitu saya masuk toilet, saya kira ada air. Enaklah saya. Sekalinya sudah, tidak ada air. Tidak ada air. Saya sama kita. Kalau kencing di kandate saja selesai. Kalau ini yang kuning-kuning, terpaksa saya begini keluar. Malu dong. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tanamkan rasa malu. Bu Ibu malu dong. Sudah dikasih uang naik tinggi-tinggi, malas ngurus suami. Ada begitu? Ada? Tidak mau suaminya jalan sana sini, baru dia di rumah rantasa, makutu, malas mandi, daster 3 hari saja nak pakai terus, tinggi sebelah, kelihatan tali BH, pulang suami dia bilang la ilaha illallah. Kasihan, setengah mati, ku carikan kau uang, belikan kau baju nasangin daster saja lu pakai. Kasih baik-baik saya itu ya, kelihatan semua tali BH-mu. Apa nak bilang? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya mu. Ada ibu-ibu begitu di sini. Bagaimana suami tak tidak stres? Di kantor dimarahi sama komandan. Hah? Di jalan kempes ban mobil, mendorong setengah jam. Sampai di rumah istri la ilaha illallah. Mak bau kalepana. Ndak sikat gigi. Di depan televisi pegang remote, kacang saya. Ilaha illallah. Nangka kaki nama menonton, di atas kursi naik kakinya, baru nangka kalepana. Baru menguap. Malu dong jadi istri seperti itu. Ya, kalau kita merasa beriman kepada Allah, mau memelihara amal, tanamkan rasa malu. Malu dong jadi anggota DPR nyebar janji bohong. Anggota DPR. Maka ibu kalau sudah dibohongi jangan pilih lagi. Nah kasih kisah, betul ibu, jangan pilih bu. Bisa, jangan pilih. Bisa. Dikasih 200.000 goyang. Saya biasa heran. Gajinya sudah dikasih mahal-mahal, dikasih kendaraan dinas. Masa ada kasusnya masyarakat tidak bisa kita bantu? Malu dong. Ya. Tanamkan rasa malu.